Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Pak Dion. Kemudian semoga kalian senantiasa sehat-sehat saja di rumah. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pelajaran baru atau pelajaran yang pertama kali kita bahas, yaitu tentang KDK. Apa sih KDK? KDK itu adalah konsep dasar keperawatan. Nah, apa sih konsep dasar keperawatan? Kita bedah satu-satu ya per kata. Di sini kita mengenal kata konsep. Konsep itu memiliki arti. Ya, konsep ini memiliki arti bahwasanya suatu ide atau cara atau rencana. Jadi konsep itu adalah ide, cara atau rencana atau gambaran suatu peristiwa. Gambaran peristiwa. Coba nanti kalian cek sendiri di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi konsep itu adalah merupakan ide, kemudian cara atau gambaran suatu peristiwa. Nah, sedangkan dasar ini adalah utama atau yang melandasi atau pondasinya. Kemudian ada keperawatan itu sendiri. Jadi kalau konsep dasar keperawatan yaitu suatu ide, cara atau perencanaan dari bagaimana keperawatan itu dimulai atau gambaran keperawatan pertama kalinya itu dimulai itu dari mana. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan konsep dasar keperawatan. Kemudian kita bahas yang pertama, yaitu perkembangan keperawatan di dunia. Kenapa dunia? Karena kita bahas dulu secara luas. Kita bahas secara luas yaitu di dunia dulu, nanti kita poin selanjutnya membahas keperawatan di Indonesia. Jadi perkembangan keperawatan dunia. Sebelumnya, jika ingin menjadi perawat, hendaknya itu kalian harus tahu tentang sejarah keperawatan di dunia. Bagaimana kita mencintai sesuatu kalau kita itu tidak tahu sejarahnya, tidak tahu asal-usulnya. Maka cinta kita itu hanya sekedar ikut-ikutan saja. Kalau misalkan kita tahu asal-usulnya, kemudian kita paham dan kita mengerti, pasti kita untuk mencintai yang kita tahu asal-usulnya itu sudah jelas, jadi sepenuh hati. Jadi yang pertama ini ya, harus tahu tentang sejarah. Sejarah dari apa? Keperawatan. Kemudian selanjutnya, keperawatan lahir bersamaan dengan terciptanya manusia oleh Tuhan, sehingga setiap orang memerlukan yang namanya asuhan keperawatan dalam hidupnya. Nah, ini yang di poin nomor 2 ini, bahwasanya keperawatan itu lahir itu bersama dengan terciptanya manusia. Artinya kalau manusia itu lahir, artinya manusia ini sudah menjadi, hakikatnya itu sudah menjadi seorang perawat atau sifat keperawatannya itu sudah ada sejak dia lahir. Kemudian setiap orang memerlukan yang namanya asuhan keperawatan. Asuhan keperawatan itu apa? Itu bagaimana cara kita mengelola diri kita, mengelola orang lain, entah itu orang yang sakit atau orang yang sehat. Itu adalah asuhan keperawatan. Jadi bagaimana kita mengasuh seseorang dengan konsep keperawatan. Nah, selanjutnya, pada awalnya perawat itu hanya dianggap sebagai pemberi asuhan yang pelaksanaannya dilakukan secara tradisional oleh kelompok masyarakat atau badan sosial. Jadi dulu perawat itu hanya dianggap seorang yang merawat saja oleh beberapa kelompok, kemudian masyarakat atau badan sosial, bukan seperti sekarang. Kalau sekarang kan perawat sebagai
profesi. Kalau dulu perawat itu hanya sebagai orang biasa yang merawat. Jadi pada zaman dahulu itu perawat itu masih terlihat rendah tingkatannya atau martabatnya, bukan martabat ya, statusnya itu masih terlihat rendah atau biasa. Kalau sekarang kan sudah menjadi profesi. Nah, kita bahas yang poin pertama tentang sejarah keperawatan di dunia. Keperawatan di dunia ini dimulai sejak kapan? Dimulai sejak zaman purbakala. Kan tadi sudah dijelaskan di awal bahwasanya sifat keperawatan atau keperawatan itu sendiri ada ketika manusia itu sudah lahir atau ada ketika manusia juga ada. Artinya di zaman purbakala manusia itu sudah ada, artinya keperawatan itu sudah muncul. Dari sejarahnya dunia keperawatan dimulai sejak manusia lahir, ya. Nah, dari sini terlihat bahwa keperawatan sudah ada sejak zaman purbakala, dari naluri keibuan atau mother instinct, terutama kaum Hawa karena berkaitan tentang pemeliharaan kesehatan. Jelas ya, bahwa seorang perempuan atau seorang ibu itu naluri keperawatannya itu sudah ada sejak lahir dan lebih dominan. Apakah si laki-laki tidak ada? Laki-laki ada, cuma sifat keperawatan itu lebih dominan kepada seorang perempuan. Kenapa? Karena ini ada naluri keibuan. Coba bayangkan, kalau misalkan kalian sakit, siapa yang merawat pertama kali? Pasti ibu. Ketika kalian punya adik, misalkan bayi, dia yang menangis, yang pertama kali respon siapa? Pasti ibu. Jadi perempuan itu memiliki insting keperawatan. Kemudian di masa lampau, dunia keperawatan itu menyatu dengan pengobatan dan dipengaruhi oleh adanya spiritualitas atau kepercayaan yang dianut oleh masyarakat di zaman tersebut. Jadi pada zaman dulu ya, pada zaman purbakala ini, pengobatan itu dipengaruhi, keperawatan dan pengobatan itu dipengaruhi oleh adanya spiritualitas atau kepercayaan yang dianut oleh masyarakat. Nah, contohnya, apa sih yang dimaksud dengan spiritualitas, hubungan pengobatan dan spiritualitas? Contohnya, kalau misalkan ada yang sakit, disuruh makan ini, atau ada yang sakit, disuruh datang di tempat-tempat yang sepi, atau ketika dia sakit, disuruh bertapa di atas batu, misalkan itu adalah zaman purbakala, yaitu pengobatan dipengaruhi oleh spiritualitas atau dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan peribadatan atau kegiatan-kegiatan kepercayaan bagi masyarakat tertentu. Nah, zaman purbakala ini nanti dibahas di beberapa negara. Contohnya, negara yang pertama yaitu adalah Mesir atau yang biasa disebut Egypt. Jadi Mesir ini tergolong bangsa yang kuno. Namun walaupun dia kuno, dia itu memiliki peradaban yang sangat tinggi dan tingkat kesehatannya itu adalah sangat maju. Nah, bangsa Mesir sendiri itu mempercayai bahwa dewa Isis atau pencipta berbagai wabah dan penyakit itu mampu memberikan kesembuhan. Jadi seperti yang disampaikan di slide sebelumnya ya, kan dipengaruhi oleh yang namanya spiritualitas. Sehingga apa? Di sini kita lihat, meskipun bangsa kuno, Mesir kuno ini memiliki peradaban yang tinggi, namun mereka dalam mencapai tingkat kesehatan, ya, mereka itu masih percaya bahwasanya dewa itu memiliki pengaruh. Jadi sakit itu berasal dari dewa, yang memberi kesembuhan itu adalah dewa. Jadi Isis ini adalah dewa dari masyarakat Mesir kuno. Nah, sehingga kuil-kuil di Mesir itu dijadikan rumah sakit. Dan tabib di Mesir sudah mengenal yang namanya ilmu bedah. Kurang lebih pada tahun 4800 sebelum Masehi.
Dan para tabib sudah mengenal bidai, paham tentang anatomi, paham tentang hygiene atau kebersihan, dan ahli di bidang obat-obatan. Jadi meskipun kemajuan dari bangsa Mesir kuno itu sudah mengenal yang namanya kesehatan, mereka itu masih percaya bahwasanya kesehatan itu datangnya dari dewa. Sakit dan sehat itu datangnya dari dewa, maka tidak bisa lepas dari yang namanya spiritual. Nah, kemudian ada di daerah yang kedua, di negara Babilonia dan Syria. Nah, Babilonia dan Syria ini daerah mana sih? Mereka itu adalah daerah selatannya Turki. Jadi masih masuk di bagian Timur Tengah ya, di Jazirah Arab. Jadi kalau kalian tahu tentang Jazirah Arab, itu kalau kalian lihat dari laut, itu dulunya itu ada negara yang namanya Syam, mulai dari Arab Saudi, Uni Emirat, kemudian Palestina, Yordania, itu adalah negara Syam. Kemudian yang negara Syria itu adalah di atasnya negara Syam, yaitu di bawahnya pas negara Turki. Jadi masih masuk ke Timur Tengah. Jadi bangsa Babilonia ini terkenal dengan taman gantungnya dan sangat maju dalam dunia kesehatan keperawatan, yaitu kurang lebih pada tahun 6800 sebelum Masehi. Nah, di masa ini mereka itu sudah paham bagaimana cara mengatasi darah yang keluar dari hidung, kemudian bagaimana merawat jerawat di wajah, dan memiliki kepercayaan terhadap dewa, sehingga keperawatan dan pengobatan didasarkan pada kepercayaan tersebut. Jadi tetap saja ya, meskipun Babilonia dan Syria ini termasuk daerah Timur Tengah atau masih dalam lingkup Jazirah Arab, mereka itu masih percaya bahwasanya kesehatan itu datangnya dari dewa, sehingga perawatan dan pengobatan didasarkan pada kepercayaan tersebut. Kemudian ada nomor 3, Tiongkok atau Cina. Bahwasanya bangsa Cina juga telah maju dalam bidang kesehatan dan perawatan kuno. Di masa kuno mereka sudah mengenal yang namanya penyakit kelamin seperti gonorrhea dan sifilis. Apa sih gonorrhea? Gonorrhea itu adalah kencing nanah. Jadi ketika kencing keluarnya itu nanah. Sedangkan sifilis itu adalah istilahnya orang awam itu menyebutnya raja singa. Atau di bagian kelamin itu gatal-gatal, kemudian bendol-bendol, tapi dalamnya itu nanah. Nah, dan sudah mengenal tabib sebagai penyembuh dan perawat orang sakit. Dan pencacaran dilaksanakan sejak kurang lebih 1000 tahun sebelum Masehi, serta berkembang ilmu urut dan psikoterapi. Nah, kalau di Cina ini ya, mereka itu sudah mengenal yang namanya sudah mengenal yang namanya penyakit seperti gonorrhea dan sifilis. Jadi lebih maju dari peradaban sebelumnya. Dan mereka sudah tahu bahwa orang yang merawat orang sakit itu adalah tabib. Jadi mereka menyebutnya tabib. Dan di Tiongkok ini muncullah perkembangan ilmu urut dan psikoterapi. Nah, tabib yang terkenal di masa kuno Tiongkok atau Cina ini adalah yang pertama ada namanya Shen Lung. Ini bangsa Cina ya, bukan bangsa Ciana. Bagi bangsa Cina, Shen Lung ini disebut sebagai bapak pengobatan yang memiliki keahlian memahami penyakit dalam dan meramu obat. Dan metode penyembuhannya dengan lihat, dengar, tanya, dan rasa. Jadi si Shen Lung ini dia sudah tahu tentang ilmu penyakit dalam. Apa sih ilmu penyakit dalam? Ya penyakit-penyakit yang terkait dari organ dalam. Contohnya, penyakit dalam itu contohnya misalkan kena tipes, kemudian apalagi diare, dan yang lain-lain. Itu adalah termasuk penyakit dalam. Jadi si Shen Lung ini sudah paham mengenai tentang penyakit dalam. Kemudian yang kedua ada
Chang Fung Ching. Dia adalah tabib Tiongkok yang termasyhur sekitar 200 tahun sebelum Masehi dan mampu mengerjakan lavement memakai bambu. Jadi lavement ini adalah proses pembalutan ya, menggunakan bambu. Kemudian ada bangsa Yunani. Nah, bangsa Yunani ini adalah bangsa yang menjadi dasar peradaban di daerah Eropa. Kalau kalian belajar tentang ilmu-ilmu eksak ya, misalkan fisika, biologi, pasti ada bahasa Yunaninya. Kenapa? Karena dasar berkembangnya keilmuan di Eropa itu lebih dominan mereka mengadopsi dari bangsa Yunani. Nah, bangsa Yunani ini juga memuja banyak dewa atau yang disebut politeisme. Poli ini banyak, teisme ini adalah kepercayaan. Jadi mereka memiliki banyak kepercayaan, artinya mereka menganggap bahwasanya dewa itu sangat banyak. Nah, dewa yang dianggap sebagai dewa kesehatan ada dua. Yang pertama ada dewa pengobatan. Ya, ada dewa pengobatan. Nah, dewa pengobatan ini bernama Asklepios. Sedangkan dewa kesehatan yang kedua ada namanya dewa Hygiene atau disebut dengan Dewi Kesehatan. Jadi Hygiene ini adalah putrinya Asklepios. Jadi Yunani menganggap bahwasanya dewa yang memberi pengobatan dan kesehatan itu adalah Asklepios dan Hygiene. Nah, dari sinilah terbentuk istilah hygiene dalam dunia kesehatan dan keperawatan. Artinya hygiene itu adalah kesehatan atau kebersihan. Nah, kalau kalian lihat dari pembahasan awal tadi ya, mulai dari negara Mesir, bahwasanya konsep kesehatan dan pengobatan di zaman kuno itu masih dipengaruhi dengan kepercayaan. Artinya mereka percaya adanya dewa yang memberi kesembuhan. Nah, masyarakat Yunani kan mereka sangat maju ya. Mereka itu mendirikan kuil untuk memuja para dewa. Kegunaan kuil sebagai tempat perawatan dan pengobatan orang sakit. Jadi mereka yang sakit itu dibawa ke kuil, karena kuil itu adalah tempat memuja para dewa. Jadi mereka menginginkan orang yang dibawa di kuil yang sakit itu nanti bisa disembuhkan oleh dewa. Namun orang yang melaksanakan proses kegiatan perawatan itu kalau di Yunani itu masih dari kaum Buddha. Nah, tokoh yang terkenal dalam pertabiban dan perawatan orang sakit diantaranya ada Hippocrates. Dia dikenal sebagai bapak pengobatan. Yang kedua ada Plato. Ini terkenal ya Plato. Dia adalah seorang filosof atau ahli filosofi yang menyatakan bahwasanya otak itu sebagai pusat kesadaran. Kemudian ada Aristoteles, yaitu ahli di bidang jiwa dan ilmu hayat atau kehidupan. Kemudian yang kelima ada bangsa Roma. Kalau bangsa Roma berarti ini masuk di daerah Romawi atau termasuk salah satunya itu adalah Italia. Itali, Spanyol, dan sekitarnya. Nah, bangsa Romawi ini juga memiliki perkembangan di dunia kesehatan dan keperawatan. Dibuktikan dengan berdirinya rumah sakit di Roma di masa kuno, diberi nama Valentrum Dinari Roma. Di masa kuno, bangsa ini sudah mengenal yang namanya alat-alat keperawatan, terutama bedah dan huknah. Kalau bedah ini sudah jelas ya, misalkan pisau bedah, kemudian jarum bedah, kemudian benang, dan lain-lain. Kemudian huknah. Kalau huknah ini adalah alat untuk bagaimana seseorang itu mampu mengeluarkan eliminasi alfi atau eliminasi BAB maupun uri. Yang tadinya nggak bisa BAB diberikan alat huknah sehingga dia bisa BAB.
Nah, pemimpin Romawi kuno yang sangat memperhatikan masalah kesehatan dan keperawatan itu adalah Julius Caesar. Jadi Julius Caesar ini adalah pemimpin dari kerajaan Romawi. Nah, dunia keperawatan di Romawi kuno semakin maju ditandai dengan munculnya istilah diakones dan pilantrap, yaitu sebuah kelompok wanita tua dan janda yang bertugas membantu pendeta dalam melakukan keperawatan pada orang sakit. Jadi di Romawi kuno itu sudah muncul istilah dua ini, diakones dan pilantrap, yaitu seorang kelompok wanita yang tua dan janda yang memiliki tugas merawat orang-orang sakit. Dan mereka ini yang membantu pendeta. Kemudian kita masuk ke zaman Masehi. Kalau kalian lihat di awal tadi ya. Nah, kalau di awal tadi ada di zaman ini, di zaman purbakala, yang poin A. Sekarang kita masuk ke zaman Masehi. Artinya zaman dimulainya dari peradaban Masehi atau kalender Masehi. Nah, perkembangan dunia di keperawatan bersamaan dengan berkembangnya agama Nasrani. Mulai ada kunjungan pada orang sakit dan kaum pria bertugas mengubur pasien yang meninggal. Perkembangan perawatan lebih jelas terlihat di Eropa, ada di Konstantin dan Italia. Nah, Konstantin ini mana? Konstantin ini adalah ibu kota lama dari negara Spanyol. Kalau kalian tahu Konstantin, itu nama lainnya adalah Konstantinopel. Jadi Konstantin ini adalah ibu kota negara Spanyol dan Italia. Jadi masih masuk dalam Eropa ya. Dalam Eropa. Tapi Turki itu salah satu negara yang beda dengan lain. Karena apa? Di negara Turki itu ada sebagian wilayahnya masuk Asia, sebagian wilayahnya itu masuk Eropa. Nah, di zaman ini itu sudah didirikan namanya rumah sakit monastik hospital. Jadi sudah maju. Di zaman Masehi ini sudah ada yang namanya rumah sakit. Kalau yang di zaman purbakala itu masih memakai kuil ya sebagai tempat pengobatan orang yang sakit. Kalau di zaman Masehi itu sudah ada hospital atau rumah sakit. Kemudian ada di pertengahan abad 6 Masehi. Nah, dunia keperawatan dari Eropa mulai menyebar dan berkembang di Timur Tengah bersamaan dengan berkembangnya peradaban dan penyebaran agama Islam. Jadi setelah dari Eropa, dunia keperawatan itu juga berkembang di Timur Tengah bersama dengan agama Islam disebarkan. Nah, di kawasan ini terjadi perkembangan yang sangat pesat di bidang ilmu pengetahuan dan ilmu pasti, misalnya di kimia, di hygiene, kebersihan, dan di obat-obatan. Nah, di masa ini mulai mengenal arti pentingnya kebersihan diri, makanan yang bersih, dan lingkungan yang bersih. Nah, tokoh yang terkenal dalam bidang keperawatan itu ada namanya Rufaidah. Jadi Rufaidah ini adalah salah satu tokoh Muslim yang bergerak di bidang keperawatan. Jadi Rufaidah ini adalah perawat, istilahnya perawat Muslim ya. Kalau nggak salah perawat Muslim yang pertama. Kemudian ada permulaan abad 16. Ya, abad 16 Masehi. Atau 1016 itu berarti 1600-an lah. Pada abad ini terjadi perubahan yang signifikan dalam hal struktur dan orientasi masyarakat, yaitu terjadi peralihan agama menjadi kekuasaan, di mana banyak sekali terjadi perang, imperialisme, serta kolonialisme, yaitu perang antar kerajaan atau perang antar golongan-golongan tertentu.
di kawasan Eropa. Sehingga karena terjadi namanya perang, tempat peribadatan dan rumah sakit banyak yang ditutup. Nah, sedangkan di daerah Eropa, tempat peribadatan ya, misalkan gereja itu digunakan sebagai merawat orang-orang yang sakit. Bagaimana kalau misalkan terjadi perang, tempat peribadatan dan rumah sakit ditutup? Akhirnya ya banyak orang sakit yang tidak tertangani. Dan saat itu juga semua pria dan wanita yang ikut perang juga merangkap menjadi perawat. Jadi orang yang ikut perang dulu di Eropa, mereka itu menjadi prajurit dan sebagai perawat. Nah, ini ada perang salib memberikan pengaruh dalam dunia keperawatan, diantaranya sebagai berikut. Karena adanya perang salib, maka mulai ada yang namanya konsep P3K atau pertolongan pertama, dan munculnya peluang kerja bagi perawat di bidang sosial. Kemudian terdapat 3 rumah sakit yang memiliki andil sangat besar dalam perkembangan keperawatan di masa itu. Di antaranya ada Hotel Dieu di Lyon, kemudian Hotel Dieu di Paris, dan Saint Thomas Hospital. Jadi ketiganya ini merupakan akibat dari perkembangan keperawatan pada masa perang. Nah, saat itu muncullah juga seorang wanita sebagai pelopor perawat di rumah sakit bernama Florence Nightingale di tahun 1820. Di masa mendatang atau sampai sekarang, ia dikenal sebagai ibu perawat sedunia. Berkat peran dari Florence Nightingale, perawat di Eropa mulai dipercaya banyak orang dan keberhasilan tugas-tugasnya merawat orang sakit, kemudian tentara yang sakit, terutama ketika berlangsung Crimean War atau Perang Crimean atau Crimea. Ini merupakan sebuah perang yang terjadi di tahun 1853 sampai dengan 1856 antara Rusia dengan pihak koalisi Ottoman atau Turki, Inggris, Prancis, dan Sardinia. Nah, saat perang tersebut, si Florence Nightingale ini ditunjuk oleh pemerintah kerajaan Inggris sebagai penata asuhan keperawatan di rumah sakit militer Turki. Kesempatan tersebut oleh Florence Nightingale itu dijadikan sebagai sebuah peluang untuk meraih prestasi sekaligus meningkatkan status perawat di mata masyarakat Eropa dan dunia. Nah, si Florence Nightingale ini dia adalah sampai sekarang dia itu disebut sebagai ibu keperawatan dunia. Karena apa? Banyak sekali jasa-jasanya terhadap dunia keperawatan. Karena beliaulah keperawatan itu menjadi dipercaya di daerah Eropa. Hingga keperawatan sampai sekarang sudah menjadi sebuah profesi di belahan dunia. Nah, mungkin itu saja untuk materi yang pertama saya sampaikan atau pertemuan pertama. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.